Blue Lock episode yang ke-62 dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Karena pada chapter inilah, kita pun akan disuguhkan mengenai sebuah penjelasan lengkap tentang sebuah rahasia besar di balik kebangkitan kekuatan dari Mikage Reu dan juga Hyomachi Giri. Serta seperti apakah program latihan yang diberikan oleh CP kepada mereka, hingga pada akhirnya mereka pun mampu berkembang dengan sangat pesat walaupun dalam waktu yang sangat singkat. Tidak hanya itu, karena pada chapter ini juga lah, akhirnya kita bisa melihat proses terciptanya gol yang pertama. Di mana gol ini merupakan sebuah gol pembuka yang terinspirasi secara langsung dari sebuah gol yang pernah diciptakan oleh salah satu legenda sepak bola Italia yang ada di dunia nyata. Singkat cerita, semua kejadian ini berlangsung dalam waktu 20 hari yang lalu. Di mana pada awal kedatangan mereka, CP pun tanpa pikir panjang langsung bertanya kepada para pemainnya, khususnya kepada Mikage Reu dan juga kepada Chigiri. Reu, di masa depan nanti kau ingin menjadi pemain bola yang seperti apa? Mendengar pertanyaan itu dari CP, Reu pun tanpa pikir panjang seketika langsung menjawabnya. Aku ingin menjadi pemain yang bisa mengatur jalannya pertandingan di dalam lapangan dengan menggunakan caraku sendiri, bukan mengandalkan orang lain. Serta aku pun ingin bisa menjadi seorang pemain yang mampu mencuri banyak gol dari para pemain lawan. Nah, setelah Reu menjawab pertanyaan pertama tersebut, kini CP pun kembali melayangkan pertanyaan yang keduanya. Baiklah kalau begitu, selanjutnya siapakah pemain sepak bola yang saat ini menjadi panutanmu? Dan siapakah pemain sepak bola yang menurutmu memiliki gaya permainan paling ideal di dalam lapangan? Mendengar pertanyaan kedua itu, Reu pun kembali menjawabnya lagi. CP, pemain terhebat yang saat ini bisa aku bayangkan adalah pemain yang memiliki gabungan kekuatan antara Ito Shirin dan juga Ito Shisai. Karena menurutku mereka berdua lah pemain yang mampu mencetak gol paling banyak dan juga pemain yang mampu mengendalikan tempo permainan timnya di dalam setiap pertandingan. Itulah yang pada akhirnya menjadi dasar bagi Chris Prince untuk bisa menentukan pola latihan yang tepat bagi Mikage Reu. Hingga pada akhirnya Reu pun mampu meniru semua kemampuan spesial milik Ito Shisai dan juga Ito Shirin untuk menembus benteng pertahanan ketat dari tim Jerman dan melesatkan satu tendangan langsungnya menuju ke arah gawang Gagamaru. Walaupun pada satu momen yang sama itu, Gagamaru pun mampu menepis dengan sempurna tendangan dari Mikage Reu, hingga bola pun kini malah terpental jauh menuju ke sisi sebelah kiri lapangan. Nah, tepat setelah penjelasan mengenai dari mana asal kekuatan Mikage Reu sudah diungkap kepada kita semua, kini selanjutnya giliran proses latihan singkat dari Hyomachi Giri lah yang akan ditampilkan. Di mana secara umum isinya masih sama dengan cerita dari Mikage Reu. Namun bedanya pada proses latihan Hyomachi Giri, sang pengarang dari manga ini pun melakukan tribut atau penghormatan kepada salah satu pemain legendaris sepak bola dunia yang sangat dikagumi oleh semua orang di masa kejayaannya. Siapa lagi kalau bukan Alessandro Del Piero. Singkat cerita, setelah CP melakukan analisa dari semua hasil pertandingan yang selama ini telah dilakukan oleh Hyomachi Giri, maka di satu momen yang sama itu, dia pun dengan cepat seketika langsung berkata kepadanya, Chigiri, Jinpachi selama ini telah salah menilaimu. Karena nyatanya posisi sebelah kanan lapangan bukanlah area yang cocok untuk kau mainkan. Mengingat di dalam semua pertandingan, kau selalu gagal mengeluarkan kemampuanmu dan juga bakat terpendammu. Oleh karena itu, di dalam tim ini aku akan merubah posisimu. Dari yang awalnya kau bermain pada posisi sayap kanan, sekarang kau pun akan bermain pada posisi sayap sebelah kiri. Karena faktanya semua gaya permainanmu itu berhasil mengingatkanku seperti gaya permainan dari legenda sepak bola dunia yaitu Del Piero. Atau dengan kata lain, menurut CP jika dia bisa melatih dan mengeluarkan kekuatan terpendam dari seorang Hyomachi Giri, maka hal itu akan membuat Hyomachi Giri menjadi seorang striker yang sangat mematikan di dalam zona emasnya atau di dalam golden zone-nya sama seperti Del Piero. Tidak hanya sampai di situ, karena pada panel berikutnya, CP pun kembali melanjutkan semua penjelasannya kepada Hyomachi Giri. Dengar, zona emas adalah zona yang bisa kau kendalikan, di mana ketika kau menendang bola pada zona itu, maka kemungkinanmu untuk bisa mencetak gol akan meningkat dengan sangat drastis. Dan orang pertama di dunia sepak bola yang berhasil menemukan zona emas ini adalah Del Piero. Jadi mulai sekarang aku akan melatihmu supaya kau bisa meniru dan juga mengadaptasi semua teknik permainan sepak bola Del Piero menjadi teknik milikmu sendiri. Apalagi kau ini adalah pemain yang memiliki kecepatan berlari paling kencang di dalam tim kita.
Maka aku yakin gabungan antara kekuatan zona emas Del Piero dan juga kecepatanmu akan menjadi sebuah senjata yang sangat berbahaya. Intinya, setelah berlatih selama 20 hari bersama dengan CP, Chigiri pun akhirnya berhasil menemukan sebuah zona spesial yang hanya bisa dia gunakan untuk selalu mencetak gol dengan tingkat keberhasilan 100%. Yaitu di dalam area kotak penalti dengan jarak sejauh 19 meter dan pada sudut 44 derajat. Nah, semua rangkaian dan juga praktik serangan cepat dari Chigiri itu dapat kita saksikan sama-sama melalui beberapa panel manga berikut. Di mana tepat setelah bola hasil tendangan dari Mika Gereus sudah berhasil diblokir, Menser pun segera berlari untuk mengambil bola liar itu, dan juga di saat yang bersamaan, dia pun langsung menendang jauh bola tersebut menuju ke arah Michael Kaiser. Tapi sayangnya sebuah hal yang sangat tidak terduga malah kembali terjadi di hadapan kita semua. Di mana pada panel berikutnya, Chigiri pun dengan cepat langsung melompat lebih dulu tepat di belakang Michael Kaiser. Akibatnya bola pun berhasil dicuri dengan sempurna, dan Chigiri pun segera membawa lari bola itu menuju ke area jatuh bertanda dari tim Jerman melalui sisi sebelah kiri lapangan untuk melewati semua pemain bertahan dari tim Bayern Munchen menggunakan kecepatan berlarinya. Yang pertama berhasil ditembus adalah Ali Hamzah. Kemudian pemain kedua yang berhasil dilewati oleh Chigiri adalah Kurona Renze. Padahal pada kesempatan ini, Kurona sudah berhasil membaca semua pergerakan dan juga arah berlari dari Chigiri, serta langsung menutup jalur larinya dengan menggunakan sebuah teknik sliding tackle-nya. Melihat semua hal itu di depan matanya, tentu saja Isagi tidak bisa tinggal diam. Hingga pada satu momen yang sama itu, dia pun langsung berlari menuju ke arah Yuma Chigiri dengan niat untuk menghentikannya dan juga untuk mengulur waktu, sambil menunggu para pemain bertahan lain dari tim Jerman mau datang untuk membantunya. Yap, kurang lebih sama seperti apa yang sudah pernah dilakukan oleh Isagi kepada Mika Gereo pada percobaan serangan sebelumnya. Namun nampaknya kali ini Isagi lah yang harus kembali dibuat kecewa, karena ternyata kecepatan berlari dari Chigiri sudah berhasil meningkat dengan sangat drastis sekali. Apalagi di panel ini kita pun juga diperlihatkan mengenai kondisi atau status terbaru dari Yoma Chigiri, di mana setelah menjalani proses latihan rutin selama 20 hari bersama dengan CP, maka statistik nilai keseluruhan dari Chigiri pun sudah berubah. Dari yang awalnya di bawah 80 kini menjadi 90 dengan kategori peringkat S. Yang artinya level permainan Chigiri sudah berada di level yang sama dengan para pemain kelas dunia lainnya, baik itu Alexis Ness ataupun Michael Kaiser. Akibatnya, Isagi pun sekarang menjadi kesulitan untuk bisa mengimbangi kemampuan dari Chigiri. Karena tidak peduli seberapa keras Isagi mencoba menutup jalur berlari dari Chigiri, namun nyatanya Chigiri pun selalu berhasil meloloskan dirinya dengan cara berlari berputar-putar pada sisi sebelah kiri lapangan. Sederhananya, ketika Isagi mulai memancing Chigiri untuk bergerak menuju ke arah kiri dan menutup jalur dribble pada sisi sebelah kiri, maka di saat yang bersamaan, Chigiri pun mampu lolos dengan berubah arah dribblenya menuju ke arah sebelah kanan dari tubuh Isagi. Begitupun sebaliknya, di mana ketika Isagi mulai membalikkan badannya untuk berusaha mengimbangi kecepatan dari Hyoma Chigiri, maka di saat yang sama itu juga, Chigiri pun langsung memutar laju dribblenya menuju ke arah sebelah kiri dari posisi tubuh Isagi lagi. Nah, semua momen rentetan kejadian ini pun berlangsung dalam tempo yang sangat singkat. Hingga pada akhirnya, Menser yang pada saat itu sedang sibuk untuk menjaga Seisuro Nagi, akhirnya langsung memutuskan untuk pergi meninggalkan Nagi demi membantu Isagi Yoichi dan menutup jalur tembakan dari Hyoma Chigiri. Tapi sepertinya semua hal tersebut bukanlah sebuah hambatan bagi seorang Hyoma Chigiri. Karena tepat ketika Menser sudah datang, tiba-tiba saja Chigiri pun dengan tenang langsung menghentikan laju dribblenya dan juga diam di tempat selama beberapa saat. Melihat kesempatan emas itu, Menser pun tidak mau menyia-nyiakan sebuah kesempatan yang ada. Hingga pada satu momen yang sama ini, dia pun langsung bergerak menuju ke arah Hyoma Chigiri dengan niat untuk langsung merebut bola itu dari kaki Chigiri. Tapi sayangnya semua upaya yang saat ini dilakukan oleh Menser sama sekali tidak berarti apa-apa. Karena pada panel ini, tiba-tiba saja Chigiri pun langsung meningkatkan kecepatan berlarinya dengan menggunakan sebuah teknik yang disebut dengan max speed. Alhasil Menser dan juga Isagi pun mampu dilewati dengan sangat mudah, dan Chigiri pun saat ini sudah mampu berdiri dengan bebas di dalam area kotak penalti. Beruntung pada panel selanjutnya masih ada Rensuke Kunigami yang mampu merespon dengan cepat semua pergerakan dari Chigiri itu. Hingga pada satu momen yang sama tersebut, dia pun segera menyerang Chigiri dengan menggunakan teknik sliding tackle-nya. Namun lagi-lagi untuk yang kesekian kalinya,
Semua pemain dari tim Jerman pun berhasil ditipu dan juga dipermainkan oleh para pemain dari tim Liga Inggris. Di mana pada panel ini, Chigiri pun kembali mengeluarkan sebuah teknik spesialnya yang disebut dengan nama match cut-in atau gerakan goncengan zigzag dengan menggunakan kecepatan penuh. Sampai pada panel berikutnya, Chigiri pun berhasil tiba pada zona emasnya, yaitu dalam jarak 19 meter dan pada sudut 44 derajat. Nah, di momen itulah Chigiri pun tambah banyak basa-basi, akhirnya langsung menembakkan satu buah tendangan langsungnya menuju ke sudut kanan atas dari gawang Gagamaru. Hingga pada akhirnya, gol yang pertama pun kini berhasil tercipta melalui permainan solo dari Hyoma Chigiri. Serta skor pun seketika langsung berubah menjadi 1-0 bagi keunggulan untuk tim Inggris. Wow, menarik banget ya. Nah, dengan terciptanya satu buah gol indah tersebut, maka saat ini seorang pemain jenius baru pun akhirnya berhasil terlahir. Yaitu seorang pemain yang mampu meniru gerakan dan kemampuan dari legenda sepak bola Del Piero. Serta seorang pemain yang mampu berlari dengan kecepatan penuh selama 90 menit penuh. Tidak hanya itu, bahkan pada satu panel yang sama ini, CP pun seketika langsung memberikan sebuah nama julukan spesial untuk sebuah teknik baru yang berhasil diciptakan oleh Hyoma Chigiri. Yaitu sebuah teknik yang disebut dengan 44 Panther Snipe, yang artinya bidikan seorang panther yang berlari dengan kecepatan penuh dari sudut 44 derajat. Nah, itulah semua potongan alur cerita lengkap dari manga Kuchi Biru episode yang ke-62. Tentu saja bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai kelanjutan kisah lengkap dari jalannya pertandingan ini, maka nantikan terus ya episode berikutnya di channel ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.